pakai live juga di Facebook sambil live. Atau live Facebook juga. Saya pakai Facebook. Saya suruh nyonya ya, ambilin HP saya nih. Dia tahu tempatnya? Tahu, orang dia dari sini. Ngomong dia mah? Benerin? Mama, nanti ada anakku. Ngerti ya? Nah, mamaku nggak gitu sih. You're listening to 100.7 FM, Radio Suara Negara. Kasih tahu nggak yang mau tahu aja atau mau tahu? Kasih tahu dong Om. Ih, pelik. Aduh, makanya jangan murno. Kasih tahu nggak ya? Makanya dengar radio Suara Negara. Yuk kita dengar yuk Suara Negara. Oke. Pacar luaskan dari Jalan Merak nomor 36 Jembrana. Inilah Negara FM. Kawan bisa menyampaikan berbagai informasi di dua nomor lain pesawat telepon kami 0365 4545 117 dan 4545 118. Negara FM 100.7 MHz News Interaktif Music. Pusat Kabupaten Jembrana, kami hadir sebagai media informasi dan hiburan. Negara FM, suara Saking Balikpapan. Dari Balikpapan, inilah Negara FM. Dipancarluaskan dari Jalan Merak nomor 36 Jembrana Banten. News Interaktif Music. Inilah Negara FM. Negara FM sebagai media informasi dan hiburan hadir di tengah masyarakat Jembrana. Sampaikan informasi atau keluhan layanan umum untuk Jembrana yang lebih baik melalui telepon 0365 4545 117 atau 4545 118 via SMS Center 087 761 786 686 atau 081 70 665 270. Negara FM, teman sepanjang hari. Udah ketemu berarti sama saya? HP-nya? Suruh ngambil di meja. Aduh, ini mau usaha, tapi cari modalnya dari mana ya?
Itu sih gampang. Gampang gimana? Untuk modal, pinjam aja di Pegadaian. Bisa gadain emas, perhiasan, elektronik, atau BPKB juga bisa. Bener juga ya. Daripada aset gue dijual, mending sekolahin dulu ke Pegadaian. Nanti bisa ditebus lagi. Tapi gue malu nih, gak punya rekening bank. Masa nanti bawa uang segepok gitu keluar dari Pegadaian? Loh, gak bahaya tah? Masa belum punya rekening bank? Udah, langsung aja transaksi pinjaman di Pegadaian. Mumpung promo nih, bisa dapat rekening tabungan Simpedes Umi. Gratis, tabungannya praktis, bebas setoran awal, gak wajib ada saldo mengendap. Terus bebas biaya kartu dan administrasi bulanan juga. Loh, mau kemana Gus? Ke Pegadaian! Ini kopinya belum diminum, boy. Transaksi di Pegadaian, langsung dapat tabungan Simpedes Umi. Info lebih lanjut, kunjungi outlet Pegadaian terdekat. Pegadaian. Bisa kita kontrol senyum. Saya mau tanya Pak, apa sebabnya kadang-kadang saya lihat ada bunga tuh tak Kenaikan jumlah kendaraan dengan perkembangan sarana prasarana jalan tidak seimbang. Tadi saya mulai dari setiap hari waktu saya setiap malam minggu itu memang tempat yang biasa kita temukan untuk mengumpul atau makanya para muda-muda adalah di taman. Memang kita umumnya karena di taman mereka dapat berkumpul dengan teman-temannya. Kita punya jalur jalan yang ada hingga meninggal dunia kan begitu Pak. ya. Yang saya tanyakan ini apa penyebab terjadinya kecelakaan tersebut? Terus daerah mana saja yang terkategori rawan dan sering terjadinya kecelakaan tersebut? Berbicara masalah aktual, kondisi Jembrana atau kekinian yang sedang hangat diperbincangkan, bisa Anda simak dalam ulasan dialog interaktif Jembrana Membangun, mengetengahkan narasumber-narasumber yang berkompeten di bidangnya, serta menyajikan topik aktual untuk dibahas bersama demi kemajuan Jembrana dan masyarakat pada umumnya. Jembrana Membangun, media penyambung lidah masyarakat Jembrana. Selamat sore Bali, selamat sore Jembrana, selamat sore kawan Negara FM. Apa kabar kawan hari ini? Seperti janji kami di sound sebelumnya, kali ini kami akan berbincang-bincang dan berdialog talk show bersama Pegadaian Cabang Negara. Dan topik yang kita angkat kesempatan hari ini adalah badai emas ya. Jadi badai emas, jadi kawan-kawan yang ingin berinvestasi, memiliki emas atau berhubungan dengan pertanyaan soal emas, jadi kawan-kawan bisa bergabung untuk menyampaikan pendapat ataupun juga pertanyaan bersama narasumber kami yang sudah hadir di studio. Kawan-kawan juga bisa mendengarkan atau menonton siaran kami melalui live Facebook untuk kesempatan hari ini. Nanti yang bertanya masuk bergabung, ada souvenir cantik dari Pegadaian yang kawan bisa ambil nanti hadiahnya di kantor Pegadaian Cabang Negara. Nah, tentu kita akan mengetahui lebih jauh tentang topik yang kita angkat sore hari ini, yakni badai emas. Apa itu badai emas? Kalau kita tahu selama ini kan badai-badai yang ada di Amerika, Australia atau negara lainnya. Tetapi ini soal bagaimana kawan akan mendapatkan hal keuntungan yang luar biasa dari investasi di bidang emas ini, dan Pegadaian punya produk-produk tertentu dan tersendiri soal ini. Kalau saya tidak kelihatan kalau di Facebook ya, tetapi narasumber kami hadir untuk kesempatan hari ini kelihatan memang kali ya. Jadi kebetulan hari ini di studio setelah hadir narasumber kami ada Ibu Ninyoman Sawitri, beliau adalah manajer Gadai PT Pegadaian Cabang Negara. Kemudian tidak asing ada Ibu cantik ini Mona Risma Bawanti, beliau marketing officer PT Pegadaian Cabang Negara yang sudah hadir di studio. Nah, kawan-kawan bisa bergabung untuk menyampaikan pendapat, informasi, termasuk juga bertanya dengan narasumber kami. Silakan bergabung di berbagai fasilitas. Dua line pesawat telepon kami 0365 4545 117 atau di 4545 118. Atau kawan juga bisa bertanya langsung di live Facebook siaran kami untuk kesempatan hari ini. Kita menyapa dulu narasumber kami yang sudah di studio. Selamat sore Bu Nyoman Sawitri. Selamat sore. Apa kabar hari ini Bu? Baik.
Baik. Ini kita pertama kali Bu ya, kita ketemu ya. Iya, Tumben. pertama kali. Biasanya ada Pak Madi Pak Madi. Sumardana. Nah, ini Bu Mona Lisa, Mona Risma. Cocoknya jadi penyiar nih. Ngomong-ngomong ya, karena memang cocoknya marketing ya. Nah, gimana kabarnya Bu? Sehat Pak Wisnu. Sehat. Ya. Ya, kita akan ngobrol-ngobrol. Jadi kawan-kawan sambil ditemanin kopi, hidangan rebusannya, ya sambil bersantai dan kawan-kawan siap-siap untuk bertanya dengan narasumber kami. Ya, langsung ke topik yang kita angkat untuk kesempatan hari ini. Nah, kita ingin mengetahui itu badai emas di Pegadaian itu apa sih? Pegadaian itu tentang badai emas ini. Bisa diceritakan siapa nih dulu? Ibu Sawitri ya? Saya coba. Oke, silakan Bu. Memang untuk program badai emas ini sudah lama gitu ya. Jadi sebenarnya badai emas ini juga launchingnya gitu ya di tanggal 3 Juni Pak. Gitu. Jadi saya coba jelaskan dulu ya. Untuk program badai emas Pegadaian, yaitu adalah program undian yang dilaksanakan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Nah, untuk mendapatkan partisipasi serta memperoleh hadiah yang akan diberikan kepada nasabah secara acak. Nah, itu berlaku selama periode program berlangsung gitu. Nah, untuk program badai emas itu terdapat 2 kategori, yaitu nasabah Pegadaian konvensional dan nasabah Pegadaian syariah. Nah, kemudian untuk program Pegadaian Poin di tahun 2024, definisinya itu adalah program loyalitas dari perusahaan dalam bentuk sejumlah poin yang diberikan kepada nasabah yang melakukan transaksi produk Pegadaian dan dapat ditukarkan menjadi hadiah atau benefit yang tersedia dalam katalog voucher dengan jumlah dan kelipatan poin yang telah ditentukan oleh perusahaan. Ya, jadi itu ya. Jadi ada poin Bu ya. Ya. Jadi ketika berinvestasi emas ada poinnya. Nah, seperti apa mekanisme poin itu sebenarnya Bu? Apakah kita beli emas dengan sejumlah berapa gram gitu ya, dapat poin itu dikumpulkan, kemudian periodenya ini berapa bulan sampai kapan, kemudian baru diundi dan sebagainya? Ya, untuk pemberian poin itu nanti diberikan kepada nasabah yang melakukan transaksi produk-produk Pegadaian. Setiap kali transaksi? Setiap transaksi mereka mendapatkan poin. Umpamanya saya beli 3 gram emas gitu ya, Ya. di Pegadaian. Berapa poinnya Bu? Itu tergantung dari ini, jumlah juga dari setiap transaksi itu mendapatkan 1 poin ya. Jadi kalau Ya, untuk Mbak Mona. izin ya Bu ya. siap. Nah, jadi untuk poin tersebut, seperti yang sudah disampaikan tadi, nah bisa kami sampaikan lebih detail lagi mungkin Pak Wisnu ya. Yeah. Nah, jadi untuk poin tersebut, untuk badai emas konvensional yang mendapatkan poin adalah bagi nasabah melakukan transaksi pencairan baru, baik itu gadai, mikro, emas, baik itu cicil, arisan, atau emas asuransi. Nah, gadai menunjukkan mikro lainnya seperti pinjaman modal usaha, seperti yang dulu sempat disampaikan kan ya, pinjaman modal usaha, pinjaman serbaguna, dan ultramikro. Nah, untuk transaksi yang mendapatkan poin ini minimal melakukan transaksi 100.000. Nah, jadi 100.000 itu akan mendapatkan 10 poin. 10 poin dan berlaku kelipatan tentunya. Kalau misalkan bertransaksi 1 juta, jadi 100.000 kan 10 jadinya. Nah, mendapatkan 100 poin jadinya kan 10. Berlaku kelipatan ya. Itu semacam poin itu 1 kupon istilahnya seperti itu ya. Benar. Jadi semakin banyak poinnya, semakin peluang hadiahnya mendapatkan kupon ya, benar. Nah, sama seperti pada umumnya kalau misalkan belanja lagi ada voucher atau gimana, nah mendapatkan kupon. Nah, seperti itu. Poin itu diibaratkan seperti kupon. Nah, periode pengumpulan poin ini dari kapan sampai kapan? Untuk periodenya, untuk badai emas sendiri ini berlaku dari bulan
bulan sekarang Juni ya? sekarang bulan Juni ya? sampai sama error ya. Oke. Untuk periode pertama nih, maaf ya Pak, tak sampaikan lebih rinci lagi deh ya. Untuk periode pertama itu berlaku dari 15 April sampai 30 Juni 2024 gitu. Ada juga undian periode kedua. Nah, jadi dilaksanakan 3 periode. Oh, 3 periode. Iya. Jadi bulan Juni per bulan gitu ya? Atau memang selama periode jangka waktu tertentu kemudian diundi, kemudian lagi mengumpulkan poin lagi diundi seperti itu. Benar. Nah, yang duluan kan sudah pernah kita sampaikan tuh yang mendapatkan air fryer. Nah, yang sekarang ini beda lagi gitu. Nah, jadi undian periode kedua ini mulainya dari 1 Juli sampai 30 September 2024. Dan yang akan datang nanti periode ketiga itu berlaku dari 1 Oktober sampai 31 Desember. Nah, nanti bakalan ada lagi. Gitu. Ya. Jadi kalau kita lihat memang kelipatan 100.000 dari 100.000 dapat 1 poin, jadi peluangnya cukup besar kalau diundi umpamanya setiap bulan dilakukan model pengundiannya, kemudian dapat hadiah-hadiah. Ini hadiah-hadiahnya beragam ya? Beragam, jadi nggak sama seperti periode-periode sebelumnya. Jadi beragam dia gitu. Nah, mengenai transaksi tadi barangkali lebih jelas lagi nih. Transaksi apa saja yang dapatin poin ini selain memang apa gadai emas khusus atau memang transaksi lainnya juga dapat poin ini? Nah, seperti yang tadi sudah udah ada. Kita sapa dulu ya. Oke. Di mana tadi? Oh, di 4555118. Ya, halo, selamat siang. Selamat siang. Saya mau nanya, bagaimana cara... Halo, dari siapa? Mas? Halo, Halo, dari siapa? dari Dewi. Dewi di mana? Wah, bisa diulang ya Dewi ya, silakan di 4545117. Halo. Halo, Selamat siang Dewi. selamat siang Bapak. Dengan siapa? Dengan Bu Ida dari Balut. Bu Ida di Balut. Silakan Bu Ida. Ini mau tanya ya Pak. Umpama kita gadai biasanya atau kita sana berkade, apakah pada saat itu juga kita akan mendapat poin Pak? Ini datang aja ke sana apa beli Bu? Oh, untuk gadai. Oh, gadai. Ya. Gitu ya. Langsung dapat poin apa enggak gitu ya? Ya, itu Pak. Rencananya Bu Ida mau gadai apa nih Bu? Ya, umpama harus gadai emas. Oh. Gitu, Pak. Oh iya. Iya ya. Itu saja Bu. Terima kasih Pak. Terima kasih. Itu aja, ya. Selamat siang untuk Bu Ida di Balut ya. Ya, ada penelpon lagi silakan kawan-kawan di 036545455117 atau di 4545118. Ada souvenir cantik nanti akan dipilih ya bagi penelpon yang bertanya. Nanti hadiahnya bisa bisa diambil di Pegadaian, nanti diumumkan oleh Mbak Mona sendiri nanti ya. Ya silakan Mbak Mona bisa dijawab langsung dulu atau yang tadi transaksi apa saja ya betul ya. Yang mana nih dulu dijawab? Mbak Mona ya. Oke, jadi ibunya tadi izin ya. Tadi ibu bertanya kalau misalkan saya gadai apakah langsung mendapatkan poin gitu ya? Ya. Nah, jadi ini barangkali ditambah nih, apakah mereka saja yang sudah tercantum di sana jadi member atau ada membernya atau seperti apa atau tidak ada member langsung ke sana gadai dapat poin? Nah, mungkin tambahannya. Jadi berarti maksudnya Pak Wisnu orang yang belum pernah ke Pegadaian sama sekali gitu ya, gitu, datang gadai apa dapat poin? Oke. Benar sekali Pak Wisnu. Nah, jadi ini untuk poin bisa didapatkan kesempatannya untuk seluruh sahabat Pegadaian atau sahabat Suara Negara yang mendengar sekarang ini ya. Nah, jadi mendapatkan poin itu bisa, yang penting melakukan transaksi baik itu pencairan baru, gadai maupun mikro. Mikro itu yang pinjaman modal usaha itu namanya mikro. Kalau gadai kan mungkin sudah banyak yang tahu gadai emas seperti itu. Itu baru maupun nasabah datang untuk menggadai mendapatkan poin. Berlaku kelipatan 100.000 ya? Ya, minimal transaksinya 100.000 ya. Barangkali harga emas berapa sekarang ya kira-kira ya di Pegadaian? Sudah 1 juta, harga barunya harga emas 1.370.000. Itu beli atau jual? Beli baru. Beli baru ya? Kalau jual atau gade atau gimana ya?
Kalau gadai sekarang sudah di 1 juta 1.100.000 1.200.000 lah kurang lebih. Per gram itu emas murninya. Ya. Nah itu Ibu Ida, jadi datang langsung aja sana kalau mau gadai ya, atau gadai emas, atau memang ingin investasi tambah lagi emas, jadi silakan aja. Tambah emas juga dapat poin juga ya? Tentu dapat. Mau mungkin Bu Ida punya teman-teman kelompok pengajian atau teman-teman arisan. Nah, siapa tahu nanti ada mau buat arisan emas sama teman-temannya, nanti bisa mendapatkan poin juga. 1 gram kan lumayan ya, dapatkan poin berlaku kelipatan juga dari pinjamannya. Ya. Atau boleh saya tambahkan? Bisa, silakan. Tambahan sedikit ya. Ibu siapa mau dengan Ibu Ida tadi ya? Ibu Ida tadi, Bu Dewi nggak sempat putus ya. Nah, dengan Bu Ida, jadi ini saya ada tambahan gitu ya sedikit. Untuk mendapatkan poin itu Ibu juga Ibu akan dapat poin jika Ibu melakukan pembayaran dan top up tabungan emas itu melalui mesin edisi ya. Mesin edisi ya, atau dari Pegadaian Digital Service. Jadi Ibu sebelumnya Ibu Ida, apa Ibu sudah download aplikasi Pegadaian Digital Service mungkin? Ya, kalau belum silakan download ya. Iya, kalau belum ya. Ya. Sebelumnya sebaiknya di-download dulu supaya nanti Ibu lebih banyak mendapatkan poin. Itu kan memudahkan ya. Daripada umpamanya datang ke Pegadaian terus ada aplikasi yang bisa dimanfaatkan. Benar. Jadi sambil rebahan bisa transaksi, bisa dapat poin gitu ya. Diam-diam dihubungin dapat hadiah gitu. Bisa di mana saja gitu. Bisa di mana aja. Sama dengan halnya dengan nabung emas gitu, bisa aplikasinya. Bisa termasuk juga kemarin juga sempat kita berbincang-bincang soal Pegadaian menggadai BPKB kendaraan dan sebagainya, itu jemput bola yang dilakukan oleh Pegadaian juga ya. Dan tentu ini cukup memudahkan, banyak hal-hal yang bisa diberikan kemudahan oleh Pegadaian untuk bisa mengatasi segala masalah yang kawan-kawan alami. Nah ini tadi kita juga sempat terganjal di jenis transaksi apa saja, barangkali bisa diperjelas, tadi agak terputus ya. Oke. Jadi tadi ada transaksi gadai kan sudah tak jelaskan tadi. Nah selain itu juga apabila sahabat Pegadaian melakukan transaksi pembayaran angsuran atau perpanjangan, nah dan pelunasan dengan transaksi juga minimal 100.000, itu juga mendapatkan poin. Tapi bedanya kalau yang tadi proses pencairan berlaku kelipatan, kalau yang untuk ini tidak berlaku kelipatan. Jadi cukup satu saja yang terhitung, yang untuk pelunasan, pembayaran angsuran atau perpanjangan. Jadi setiap transaksi mendapatkan poin gitu. Nah ada juga untuk tabungan emas, top up tabungan emas gitu. Hanya berlaku untuk pembukaan rekening saja bagi sahabat yang belum punya tabungan emas terus mau buka tabungan emas. Nah itu cuman berlaku untuk pembukaan rekening aja, dan itu mendapatkan 10 poin juga. Nah untuk top up tabungan emas itu juga minimal 100.000. Transaksinya 100.000 melakukan top up di aplikasi maupun secara langsung datang ke Pegadaian. Nah itu juga akan mendapatkan 10 poin juga, seperti itu. Artinya semua dapat ya, bisa melalui aplikasi Pegadaian Digital Service PDS itu ya. PDS ya. Jadi tentu ini sangat memudahkan dengan aplikasi itu, termasuk juga bisa datang langsung ke outlet ya. Bisa datang yang ada dimanapun, tidak hanya ke cabang di negara, tapi atletnya di kecamatan bisa ya. Dapat poin juga ya. Seluruh Indonesia. Oh gitu ya. Iya. Nah, tentu kemudahan seperti ini dapat poin. Ini dijelaskan secara detail tadi memang mengenai Pegadaian poin ya. Tadi badai emas, kemudian Pegadaian poin. Ini apapun transaksinya pasti mendapatkan poin. Nah, untuk ikutan program ini tentu sangat mudah. Kemudian dikumpulkan poinnya, kemudian ditunggu ada pengumumannya seperti apa nih nantinya? Pengundiannya. Oh, pengundian ya. Jadi langsung pengundiannya ya. Iya, nanti sudah masa periodenya sudah di puncak, di penghujung itu bakalan diundi secara acak. Nah, nanti misalkan Ibu Ida ya dapat ya, nanti namanya Ibu Ida kan sudah terdaftar dan nomor chipnya sudah terdaftar juga di Pegadaian. Nah, jadi nanti otomatis dari pusat
pusat mengirimkan datanya Bu Ida. Nah, Bu Ida sebagai contoh ya. Ya. Kebetulan siapa tahu ini doa untuk Bu Ida kan ya. Nah, jadi nanti Bu Ida bakal kami hubungin untuk datang ke Pegadaian untuk mengambil hadiahnya. Ini seperti itu. cara menukarkan Pegadaian poin itu menjadi kupon undian ini gimana nih caranya nih? Bisa dijelaskan barangkali ini, apa langsung kita dapat langsung poin gitu atau gimana? Oke. Untuk menukarkan poin menjadi kupon ada 2 cara, Pak Wisnu. Nah, yang pertama ada melalui aplikasi Pegadaian Digital Service. Nah, lalu klik poin. Nah, bagi sahabat yang punya aplikasi, silakan dipantengin aplikasinya dulu. Silakan dilihat. Jadi, dibuka aplikasi Pegadaian Digital Service-nya, lalu klik poin yang berada di pojok kiri. Lalu pilih menu tukar poin menjadi undian. Nah, yang kedua ada melalui website di poinpegadaian.co.id. Nanti ada kode OTP yang masuk ke SMS ya, melalui SMS. Nah, ketika sudah masuk kodenya bisa langsung menukarkan poin ke undian. Seperti itu. Nah, kalau melihat dengan pengundian seperti itu, biasa tadi kan dengan pembelian 100 minimal ya, dapat 1 poin. Ini berapa poin yang harus dikumpulkan untuk mendapatkan 1 kupon gitu kayak gitu? Jadi tidak ada pengumpulan sih, Pak. Jadi itu sudah langsung poin jadi kupon gitu kan. Nah, itu nanti secara acak aja. Jadi mungkin satu orang bertransaksi banyak mendapatkan poin, dia acak. Mungkin salah satu kuponnya itu, poinnya itu yang akan mendapatkan gitu lah ya. Jadi satu orang misalkan dapatkan 10 kupon. Nah, siapa tahu salah satunya ada yang masuk dalam undian tersebut, seperti itu. Ada tambahan Bu Suwitri? Iya, Pak. Siap. Ya, ada tambahan ini soal poin ini, Mbak Suwitri. Tambahan? Ya. Ya, jadi untuk nasabah semakin banyak bertransaksi gitu ya, transaksi ke mana itu, ke Pegadaian ya, semakin banyak poin yang akan didapatkan gitu. Jadi sebisanya nasabah itu aktif gitu ya, aktif tidak hanya dari untuk bertransaksi gitu kan, bertransaksi juga bisa melalui lewat aplikasi gitu ya. Hadiah. Jadi 10 poin itu sebenarnya 1 kupon. 10 poin. 10 poin. 100.000 mendapatkan 10 poin dan itu jadi 1 kupon kayak gitu. Di 4545117. Halo, selamat siang. Selamat sore. Dengan siapa? Dewi. Dari Santrio. Negara ya. Ya, ditanyakan apa nih, mau ditanyakan? Bagaimana cara penggadaian emas? Gadai emas ya. Ada lagi? Itu aja. Oke, baik. Terima kasih Mbak Dewi di Negara. Oke, ya, baik. siapa yang jawab? Mbak Dewi. Ya, saya coba menjawab, Pak Dewi. Cara untuk menggadai emas ya, emas perhiasan. Bisa, emas perhiasan emas bisa. atau emas batangan agak jarang ya? Nah, biasa ada juga. Ada juga ya? Sering malah. Oh, malah sering ya? Iya, biasa. Itu keluaran dari Antam atau Antam ya? Ada Antam, ada UBS. Ya, banyak sih kalau untuk jenis-jenis emas yang bisa digadaikan ya. Nah, untuk untuk menggadai emas ya gitu ya Bu Dewi, itu cukup hanya datang ke Pegadaian dengan membawa kartu tanda penduduk saja. Ya. KTP saja. Hanya KTP saja. Dan tentunya dengan jaminan emasnya. Ya. Yang urgent ya itu aja. KTP, terus kemudian dengan perhiasannya. Ya, nanti di jangka waktu itu, hari itu juga sudah bisa ditaksir kemudian dikeluarkan uangnya dan sebagainya? Iya, langsung tidak cukup. Kalau secara langsung di nasabah sepi gitu ya, itu bisa sampai 2 menit. Kalau yang penting barangnya tidak begitu banyak, bervariasi gitu. Kalau cuma 1 mungkin ya paling 2 menit sudah selesai. Sudah selesai ya? Iya. Udah ditaksir. Ditaksir kemudian ya. Nah, ini jangka waktunya umpamanya kita mau nebus gitu ya, digadai ini barangnya. Itu jangka waktunya ada perjanjian sebulan, 2 bulan, setahun atau seperti apa? Nah, untuk jangka waktu itu bervariasi, Pak. Jadi tergantung dari
kebutuhan nasabah. Ya. Jadi kita ada jangka waktu, ada yang sebulan, kemudian ada yang 4 bulan, ada juga ada sistem ada yang itu sistem gade ya. Sistem gade itu yang sebulan sampai 4 bulan jangka waktunya. Dan kita juga ada yang namanya produk fleksi. Nah, itu jangka waktunya ada yang sebulan, 2 bulan, tergantung dari kebutuhan dari nasabah. Nah, kebetulan nih selaku manajer di bagian bidang pegadaian emasnya ini ya. Bagian Gadenya ya. Nah, kita ingin melihat nih, ada nggak kasus-kasus nggak sampai diambil gitu, sudah lewat masanya, tapi tidak diambil, akhirnya sudah angus gitu ya. Kelelang akhirnya. Nah, ini seperti itu ada banyak ya? Ya, untuk kasus masalah nasabah tidak membayar bunga, terus kemudian tidak bisa melakukan pelunasan, penebusan itu sering, Pak. Sering ya? Ada saja. Ada ya? Ya, ada. Nah, cuman itu kami juga untuk memproses eksekusi pelelangan namanya ya. Itu tidak serta-merta langsung eksekusi seperti itu. Jadi kita tetap menghubungi nasabahnya. Warning lah. Ya, itu sampai dari sebelum jatuh tempo kami selalu mengingatkan nasabah untuk perpanjang, ataupun kalau memang sudah bisa mempunyai dana itu bisa langsung dilunasi juga. Terus kemudian nanti sampai mungkin nasabah memberikan tempo, itu kami ya biasanya kami bijaksanai gitu untuk pembayarannya. Nah, kalau memang bisa tapi kita ada deadline juga gitu. Deadline juga untuk memberikan batas waktu ya buat nasabah untuk bisa memperpanjang dan melakukan pelunasan. Nah, antisipasi nih yang dilakukan oleh Pegadaian ini biasanya security-nya harus kuat juga ya. Karena masalah Pegadaian begitu ya. Itu baik itu uang, biasanya kalau di bank kan dilihatin begitu ya. Jadi asli apa palsu gitu. Nah, di Pegadaian kan pasti punya secure sendiri ya. Kadang-kadang orang dilapisin emas saja di dalamnya nggak tahuan nih. Gimana nih secure-nya nih? Untuk pernah nggak ada kasus yang seperti itu atau memang tidak? Untuk mendeteksi ya gitu ya. Mendeteksi barang palsu gitu berarti ya. Nampaknya gitu ya. Untuk deteksi barang palsu itu ya memang sih susah-susah gampang Pak ya, apalagi di zaman sekarang gitu ya. Banyak yang sudah canggih gitu ya, apalagi pengrajin emas itu kan sudah pinter-pinter gitu ya. Jadi ya di sini pengetahuan kami ya untuk bagaimana bisa benar-benar secara akurat gitu mendeteksi barang perhiasan emasnya itu ya dengan jalan ada beberapa kriteria. Pertama, kita menimbang maksudnya Pak, menimbang dulu barangnya sesuai enggak emas sesuai dengan diperkirakan gitu Pak. Kita perkirakan dulu apakah emas ini sesuai gitu kan dengan berat dari emasnya ya. Nah, kan besi aja di dalamnya. Ya, kita perkirakan. Pasti udah tahu nih ya. Ya, terus kemudian setelah itu baru kita coba untuk meraba gitu Pak. Ini emasnya kasar atau dilihat dulu. Nah, kemudian kita gosok gitu kan. Kita gosok berkali-kali gitu Pak. Kalau kita mencurigai ada barang emas yang palsu. Nah, mungkin seperti itu Pak. Ya, baik. Ya, cukup menarik ya. Sampai saya lupa untuk jeda dulu sebentar ya, karena sudah mendekati pukul 4 kayaknya. Kita rehat dulu kawan untuk mendengarkan beberapa informasi yang mau lewat berikut ini. Mau liburan, titip aja nabung ke pet shop. Kalau mau nitip emas gimana ya? Tenang, di Pegadaian titip perhiasan pasti aman. Di Pegadaian? Iya, di Pegadaian titip emas banyak untungnya. Bisa lebih aman, titip emas di Pegadaian. Kalau aku yang hanya belajar lebih tenang menikmati hidup dengan proses tanpa harus protes. Hidup itu adalah sebuah perjalanan, bukan perbandingan. Maka jangan pernah kamu bandingkan prosedur dengan orang lain. Hanya kita berdiri di bumi yang sama,
dengan takdir yang berbeda. Oh, ini bertakdir awaknya nanti nggak beli, saya proses tapi stres. Wah, mulai jadi từ em nhỉ? Để biết sao luôn. Tapi nak jawab awaknya. Apa? Mau pijat, itu mau pijat. Kalau awaknya kayak di dulu matanya kekuatan, jadi cuma di dalam mobilnya awaknya makata lo, awaknya makata, awaknya senggoda, awaknya sinawak benar, tidak pijat. Loh, beli pergi karena tugas, pulang lebih beras. Lelah itu wajar, tapi menyerah bukan jalan keluar. Sebenarnya kau ngopi, kau ngamal, ini sama, presiden, masuk lagi sih, kita pakai. Kayaknya awaknya makatan, awaknya menghadapi rencana bongkar ini. Oh, kadang timpalnya dari makatan. Nggak ada saya di luar macan. Ini, ayo kita jangan jelajah dulu. Ini sih yang bicara awaknya dan nih, dan bisa ya kan? Wah, silakan gimana nih orang TV seorang ini kalau? Melangkah beli ngomong, ini ada yang minta dana pasti. Aduh, sudah lo, bahasa beli lo. Melangkah. Bukan, jangan dikasih lagi sini. Apa dikasih lagi sini lo? Pakai kalian. Ini di apinya nggak ada sih. Nah, yuk kasih apinya nih, beli pasti lagi nambah. Minyak dana pasti ada nih, meringankan apa dana nih. Sekati terkilir, keseleo yang mati, keselio bila, kesemutan, bancang sakit, makanya bagaimana kasih apinya nih. Nih, mana gitu? Ini kan kenapa-napa nanti, awaknya saya kena modal. Jadi aku bersehat. Jadi aku bisa jadi kali ini. Ya, apa sihnya? Sihnya nih, tapi bersekali kakak ini. Oh, beli. Baik. Sulit dibenahi, semua berubah dan berusaha. Masa depan yang menjadi gelap untuk kita menjalani semua hari-hari bagai diri. Semua ikuti pencegahan bebas nanti. Lakukanlah hidup sehat, rencanakan segala melangkah yang bergizi untuk bersama pertumbuhan, menentukan masa depan, kehidupan yang lebih baik. Bahaya seperti ini akan selalu bermakna. Generasi yang indah mencegah untuk melawan, cepat untuk menghilangkan, berani mengambil keputusan yang tepat. Masa muda yang cerah akan selalu berwarna jika kita bisa mengalahkan stunting. Semua ikuti pencegahan bebas nanti. Lakukanlah hidup sehat, rencanakan sebelum melangkah yang bergizi untuk bersama pertumbuhan, menentukan masa depan, jumlah emas yang selalu bahagia. Cowok cakep tuh. Mana? Gak kelihatan? Ye, pakai lah kacamata
katanya. Males, gagangnya longgar. Awas. Kalau gagangnya longgar, servis dong. Jatuh nanti baru tahu. Sekalian dah tuh ganti lensanya. Udah garis-garis gitu. Pantes dah buram. Di mana ya yang cepat? Nih, mumpung kita lagi di lapangan tenis, ke sebelah aja yuk, ke Optik Robert. Hei kamu yang lagi bermasalah sama mata dan penglihatan, sini merapat ke Optik Robert. Di Optik Robert, Anda bisa memeriksa mata dengan alat yang canggih berbasis komputer yang secara otomatis bisa mendeteksi segala kelainan yang ada pada mata Anda. Pilihan lensa anti radiasi dan anti sinar biru juga tersedia di Optik Robert. Ganti price bisa, prem anti patah, bisa pakai tiduran juga ada. Mulai dari harga yang ekonomis sampai merek yang berkelas dan pastinya nyaman dipakai. Di Optik Robert juga menjual soft lens, air soft lens, dan juga air pembersih kacamata. Dan yang paling penting, servis pembuatan kacamata bisa ditunggu 30 menit langsung jadi. Optik Robert terletak di Jalan Gatot Subroto nomor 2, sebelah timur lapangan tenis Negara. Untuk informasi lebih jelas, bisa hubungi dulu nomor telepon atau WhatsApp 087 861 008 320. Optik Robert mengatasi segala masalah pada mata Anda. Mbok, nak mungkin nih semua mbok dimasang. Kene loh, kurang mbok aja tiap hari pedih get. Subuh kita telah batisnya sakit. Mi, sehingga nasa murat jak darah tinggi mbok. Mirip gitu nang lo. Jak depan gitu mbok. Jangan ngancam komplikasi. Terus kengken solusinya lo. Mbok inguh masih nih kolesterol mbok masih menek. Nih ada Besti mbok, minuman keluarga sehat dan bahagia. Tiang jak kurunan tiang minum masih Besti nih. Cocok anggon nurunan kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, diabetes, mengurangi resiko jantung koroner, dan anilenan mbok. Mi, lungsan, kengken cara minum lo. Jemak Besti asendok teh mbok. Jang di gelas, doja iya panas. Depan malu ngendap Besti min akejap. Minum a gelas, sing gula nu anget-anget minum mbok. Selain itu, ampas nih anggon masker irage, pangnya adem lan jegek mbok. Oh gitu, dijam beli lo. Di Radio Suara Negara, apotek, lan toko obat ada makejang mbok. Ini semeton sami. Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Kandungan antioksidan 2 gelas Besti setara dengan 7 gelas jus jeruk, 20 gelas jus apel. Efektivitas kekuatan antioksidan 2 gelas Besti setara dengan 100 kali vitamin C, 25 kali dari vitamin E. Besti efektif membantu menurunkan kadar kolesterol, asam urat, darah tinggi, diabetes, mengurangi resiko jantung koroner, dan lain-lain. Dapatkan Besti di Radio Suara Negara, apotik-apotik, dan toko obat di Jemberana. Loh. Ini pengolahan. Oh, aku ngerti bu. Amun seorang perempuan, seorang istri melamun, isi dompetnya pasti katik gitu kan. Awaknya hanya belajar lebih tenang menikmati hidup dengan proses tanpa harus protes. Loh, hidup itu adalah sebuah perjalanan, bukan perbandingan. Maka jangan pernah kamu bandingkan prosesmu dengan orang lain, karena kita berdiri di bumi yang sama dengan takdir yang berbeda. Oh, ini bertakdir awaknya nanti nggak beli kayak proses tapi stres. Wah, murah ini, ini. Ada pista lu, tapi nggak jawab awaknya. Apa? Mau pijat, mau pijat, ya kayak di rumah mata aja membuahkan. Jadi semuanya dalam makanya awaknya makata lo, awaknya makata, awaknya sengkoda, awaknya sini awaknya tidak bisa. Loh, beli pergi karena tugas, pulang demi beras. Lelah itu wajar, tapi menyerah bukan jalan keluar. Sebenarnya kau ngopi, kau ngamal, wakil ini sama, presiden, cuma sudah disini, kita wakil. Kayaknya kurusnya awaknya makatan, awaknya mengatasi rencana program ini. Oh, kalian timpalnya dari makatan. Nyadap saya di dunia
rematik, pakai lindung bila, apa temutan, panjang sakit, makanya mengenal panjangin nih. Nih, mana gigi? Ini kan kenapa nanti? Alatnya saya kena mana? Jadi aku bersehat. Jadi aku bisa dari kamar ini. Ya, apa sihnya? Sihnya deh, aku bersehat dari kamar ini. Oh, beli. Mau liburan, titip aja Nabul ke pet shop. Kalau mau nitipin emas gimana ya? Tenang, di Pegadaian titip perhiasan pasti aman. Di Pegadaian? Iya, di Pegadaian titip emas banyak untungnya. Bisa lebih aman, titip emas di Pegadaian. Dari Balikau, inilah Negara FM. Ya, kawan masih menyimak talk show bersama Pegadaian Cabang Negara dan topik yang kita angkat yakni badai emas. Tadi sempat kita dengarkan juga iklannya dari Pegadaian Emas ini ya. Jadi manfaatnya banyak ya. Jadi, nah tentu aman nggak emasnya digadai di Pegadaian? Itu yang menjadi pertanyaan nih. Silakan Mbak Mona. Tentunya pasti aman dong. Nah, ini jawabannya. Aman. Tentunya pasti aman dong, karena kita akan memiliki penyimpanan khusus dan ada asuransinya juga, Bu ya. Ya, diasuransikan juga. Dan diasuransikan juga. Ya. Nah, ini ada tambahan dari Bu Sawitri sendiri ini soal tentu gadai emas ini apa ada produk beberapa turunan produk dari gadai emas sendiri nggak, atau pelayanannya apa, prima atau apa gitu? Gadai emas. Ya. Gadai emas untuk apa ini? Jadi sistem gadai sistem itu gadainya. Sistem gadainya kita ada produk yang namanya seperti yang saya sampaikan tadi, ada gadai fleksi, kemudian ada gadai prima. Jadi kalau untuk ini segmennya itu kita batasi. Jadi untuk biasanya sih untuk yang gadai prima itu untuk nasabah yang uang pinjaman dari 50.000 sampai 500 seperti itu. Jadi kita masukkan ke gadai prima. Dan untuk gadai prima ini sekarang udah ada kebetulan kita ada promo ya Mbak Mon. Untuk gadai prima itu ya gadai fleksi juga ada promonya Pak. Jadi, kalau misalnya nasabah itulah membutuhkan dana, ya segera langsung ke Pegadaian karena di bulan-bulan ini itu banyak sekali promo-promonya. Nah, mungkin nanti akan dijelaskan sama Mbak Mona terkait ada tambahan gitu ya, tambahan dari promo-promo selain dari badai emas, ya seperti itu. Ya, Mbak Mona. Tadi melanjutin lagi dikit kali ya. Yang untuk transaksi gadai itu ada sistemnya, kalau gadai fleksi, gadai prima, ada juga sistem krasida. Nah, itu bagi nasabah yang nggak mau nunggu selama 4 bulan baru bayar bunga, seperti itu kan. Nah, jadi kita ada juga sistem angsuran per bulan. Nah, jadi itu ada periode, ada 6 bulan sampai 36 bulan untuk pembayarannya. Nanti setelah lunas barang bisa langsung diambil. Kalau yang 4 bulan sekali itu kan lebih fleksibel aja dia. Kalau misalkan nasabah rezekinya dipakai yang lain dulu, nah nanti sudah jatuh tempo bisa bayar bunga aja. Tapi untuk krasida sendiri nggak bisa. Setiap jatuh tempo harus bayar angsuran, seperti itu. Ya, terima kasih untuk Komang Kamboja, Bu Madi, sudah menyimak katanya. Menyimak sajalah katanya nih, seperti apa komentar. Saya kira ada pertanyaan ya. Nah, ini kita lanjutin soal poin ini ya. Tadi memang karena ini badainya emas, ini banyak tentu hadiah-hadiah yang akan diberikan oleh Pegadaian sendiri dalam hal gadai emas sendiri. Nah, periode untuk programnya ini dari kapan sampai kapan sih? Biar diperjelas sendiri nih Mbak Mona. Oke. Periodenya sendiri tadi sudah saya sampaikan, saya ngulangin lagi ya. Siapa tahu nanti ada yang nih, karena yang dari awal mungkin nggak dengar ya, sekarang baru dengar nih. Benar. Siapa tahu Bu Ida denger ya? Bu Dewi mau langsung gadai mungkin. Nah, jadi undian periode, nah itu berlaku dari tanggal 15 April sampai 30 Juni. Itu periode pertama yang kemarin. Nah, untuk periode yang kedua itu berlaku dari 1 Juli sampai 30 September 2024.
Nah, untuk undian periode yang ketiga itu berlaku dari 1 Oktober sampai 31 Desember. Nah, untuk saat ini kita masih di periode pertama dari 15 April sampai 30 Juni besok. Masih ada 16-17 hari lagi. 17 hari Jadi lagi. kawan-kawan untuk periode yang pertama silakan gadai emasnya atau beli emasnya atau nabung emas atau produk-produk yang lain yang disediakan oleh Pegadaian ya. Nah, soal hadiah sendiri ini seperti apa? Biar diperjelas, saya tertarik nih ya, hadiahnya apa gitu ya. Ya, pasti banyak juga yang nanya, emang hadiahnya apa sih gitu ya. Jangan-jangan 1 buah rumah atau seperti apa. Sengkara ya. Jadi hadiahnya sendiri, nah ini Pak Wisnu ya. Jadi hadiahnya sendiri itu ada beberapa perbedaan di per periode, berbeda-beda ya. Untuk program Badai Emas konvensional yang bukan syariah ya, itu yang pertama ada 100 hadiah hiburan berupa saldo tabungan emas. Masing-masing akan mendapatkan 1,23 gram. 1,23 gram ya, untuk 100 orang ya. Untuk 100 orang. Nah, itu 1 gram sekarang sudah 1.300.000 loh. Mudah-mudahan saya dapat nih. Sengkara ya. Nah, untuk yang kedua ada 20 hadiah utama. Nah, itu berupa voucher belanja emas di Galeri 24. Nah, masing-masing voucher itu akan mendapatkan 12.300.000. Wah, ini lebih besar lagi nih. Iya dong. Yang itu nggak boleh dapat nih. Oh, Pak Wisnu makin tinggi makin mau yang itu aja ya. Ada lagi nggak? Ada dong ya. Nah, yang tadi kan untuk 100 orang yang pertama, yang kedua untuk 20 orang. Nah, itu yang 12 juta itu. Untuk yang ini nih, cuman 3 grand prize. Berupa emas 24 karat. Masing-masing 123 gram. Wah, oh, 123 gram gitu. 123 gram, 1 gramnya aja yang 100 orang ini. Ya, luar biasa ya. Ayo cepat-cepat transaksinya yuk. Ini tadi yang konvensional ya? Yang konvensional. Yang syariah gimana nih? Untuk yang syariah sendiri, nah itu ada 100 gram hadiah hiburan juga berupa saldo tabungan emas masing-masing 1 gram. Beda, yang tadi 1,23. Nah, untuk yang syariah sendiri itu ada 1 gram. Nah, 100. Terus ada 20 hadiah emas batangan masing-masing 2 gram. Itu untuk 20 orang. Nah, yang ketiga ada grand prize juga. Itu paket umroh. Nah, ini masih Bu Ida, ayo ikut ya. Bu Ida, bener Bu Ida, yuk Bu Ida. Siapa tahu dapat paket umroh. Masing-masing senilai 35 juta rupiah. Tuh. Menarik kan? Ya, menarik lah. Kapan lagi ya kan? Tuh, jadi kawan-kawan silakan ya. Jadi, nah ini, jadi mendapatkan informasi lebih jauhnya gimana nih caranya nih Mbak Mona atau Mbak Sawitri? Nah, ya, baik untuk mendapatkan informasi yang detail itu bisa kita langsung ke Pegadaian terdekat atau bisa langsung klik aja website resminya di www.sahabat.pegadaian.co.id atau juga bisa kita follow IG-nya, IG-nya, IG resminya kita ada juga di Pegadaian Kanwil Denpasar, kemudian ada Sahabat Pegadaian, juga ada di Pegadaian ID. Banyak nih cara-caranya untuk biar kita bisa bergabung, kita mendapatkan informasi. Nah, seperti itu. Baik. Izin Pak Wisnu ya. Ini juga selain untuk saat ini kebetulan selain Badai Emas kita juga ada program seru dan semangat. Nah, untuk seru sendiri itu berlaku dari 3 Juni sampai 30 September. Untuk program semangat sendiri itu berlaku dari 3 Juni sampai 31 Juli. Nah, ini juga nggak kalah menarik juga hadiah-hadiahnya. Jadi setiap transaksi bakal mendapatkan cashback, promo-promo yang lainnya. Ada juga yang sampai free administrasi gitu. Jadi banyak kemudahan untuk kawan-kawan, silakan. Ini closing statement dulu ya, karena waktunya sudah mepet jam 4 ya. Kita berharap ya kawan-kawan juga tentu mendapatkan informasi lebih jauh lagi soal Badai Emas dan poin ini. Silakan datang ke, tadi sudah disampaikan oleh Mbak Sawitri juga dan Mbak Mona. Ada closing statement Mbak Mona? Ada dong. Jadi
banyak transaksi produk Pegadaian, dapatkan poinnya, tukarkan kupon undian ya. Raih kesempatan hadiah serba emas dengan 3 pengundian badai emas. Karena semakin banyak menukarkan poin kupon undiannya, semakin banyak kesempatan hadiahnya. Mbak Sawitri, ada closing statement untuk terakhir ini, harapannya Mbak? Harapan saya sih untuk nasabah, mumpung ini banyak sekali promo di pertengahan bulan ini dan juga pendaftaran ya, ini sekarang sudah kenaikan kelas ya. Jadi kenaikan jadi kesempatan ya buat ibu-ibu ya, terutama ibu-ibu gitu ya, yang perlu dana gitu untuk biaya pendidikan, terutama untuk beli tas sekolah, seragam sekolah dan apa untuk fasilitas keperluan sekolah anak-anaknya. Ayo segera datang ke Pegadaian karena banyak sekali promo-promo, banyak sekali reward-reward yang akan didapat oleh nasabah. Ya. Jadi jangan sampai ketinggalan. Seperti itu. Ya, manfaatkan ya. Benar. Jadi di saat seperti ini, jadi manfaatkan untuk digadai emasnya dulu untuk beli keperluan anak sekolah. Nanti setelah itu beli lagi emas. Benar. 1, 2, 3 menunggu loh. Itu paling penting ya. 1, 2, 3 menunggu. Terima kasih Ibu Nyoman Sawitri, manajer Gadai PT Pegadaian Cawan Negara, dan Bu Mona Risma Bawanti, marketing officer PT Pegadaian Cawan Negara sudah hadir. Kita berbincang-bincang 1 jam di program acara Talkshow bersama Pegadaian Negara, dan kita ketemu di lain kesempatan juga untuk ngobrol-ngobrolnya lebih jauh tentang berbagai produk yang dilempar atau diberikan oleh Pegadaian, tentu dengan kemudahan. Jadi kawan-kawan yang punya masalah, jangan lupa datang kepada Pegadaian untuk mengatasi masalahnya bersama Pegadaian. Saya Wisnu Swastika, terima kasih kawan-kawan sudah menyimak acara ini. Sampai jumpa di program acara berikutnya. Loh, itu mah mainan. Mau cicil Lupa tadi nyuruh Bu Dewi. Kalau mau punya kendaraan, bisa di Pegadaian. Pakai produk cicil kendaraan di Pegadaian, banyak untungnya. Cicil kendaraan di Pegadaian bisa lebih nyaman punya kendaraan baru.